Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farijan lil muslimin ya qawiyyu ya matin wa syarrul zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin muhyyin nufus salatan inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub syafil lil farjil qurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faqala al-musannif al-imam Muhammad ibn Malik rahimahullahu ta'ala wa 'ada alaina wa fadana min barakatihi wa surarihi wa nafahatihi wa nuwari wa ulumi karamatihi bid darain amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wansib bidzil i'mali tilwa wakhfidi ta. Ya. Wansib ban mana sabab sira sambian bidzil i'mali kalaban isim fa'il seandi ipa amal. Tilwan dak lafat seangirengin berarti berdaya dan nabi budina. Wakhfid ban mengecil pasira sampian. Murad isim fa'il yang telah memenuhi syarat. Isim fa'il yang telah memenuhi syarat untuk beramal. Maka ia boleh menasabkan maf'ulnya maf'ul setelahnya. Maka ia boleh menasabkan maf'ul setelahnya atau menjarkannya sebagai mudhaf ilaih titik. Seperti yang sudah dijelaskan dalam penjelasan awal bahwa isim fa'il itu kalau sudah memenuhi syarat dia bisa beramal, tapi tidak harus. Bisa jadi maf'ulnya memang tetap dinasabkan hadza daribun zaidan, atau maf'ulnya dijirkan bil idhofah hadza daribu zaidin. Paham?
Di dalam Al-Quran juga ada kiroah, misalkan kiroah yang berbeda, ada yang menasabkan, ada yang diantaranya dalam surat At-Tolak ayat 3, innallaha balighu amrihi, innallaha balighu amrihi, ada di Ibnu Aqil, ada innallaha balighu amrihi, boleh innallaha balighun amrahu, dan itu kiroah sama-sama kiroah, sama-sama diakui, paham ya? Dalam ayat Az-Zumar misalkan hal hunna kashifatu durrihi, itu idhofah. Kalau diamalkan biasa hal hunna kashifatun durrahu, ada di situ. Saya tidak pakai Ibnu Aqil soalnya. Oke, lanjut. Pendek ya syarahnya ya Ibnu Aqil ya, karena gampang. Wa huwa linas bima siwahu muqtadi, wa huwa tining ka arwa zil i'mal, wa huwa tining ka arwa zil i'mal, yakni isim fa'il yang sudah memenuhi syarat untuk wa huwa tining ka arwa zil i'mal muqtadin panikang komin ponapa zil i'mal, itu aslul baitnya muqtadin dulu. Muqtadin iqtada yaqtadi fa huwa muqtadin, tapi kalau di waqaf muqtadi kembali ya-nya karena tidak bertemu dua sukun antara ya dengan tanwin, paham? Muqtadin panikang komin ponapa ka aradzil i'mal linas bimada manasab lafad, linas bimada manasab lafad siwahu sesalaina ka arwatil luah. Siwahu da salaina ka arwa tilwa. Murad adapun jika isim fa'il tersebut beramal pada dua maf'ul, adapun jika isim fa'il tersebut beramal pada dua maf'ul dan maf'ul pertama sudah dijerkan dan maf'ul pertama sudah dijerkan sebagai mudhaf ilaih, beramal pada lebih dari satu maf'ul, gitu aja, beramal pada lebih adapun jika isim fa'il tersebut beramal pada lebih dari satu maf'ul, misalkan amal pada dua maf'ul atau tiga maf'ul, yaitu di dalam bab if'al, ketika sebuah fi'il yang bermaf'ul dua dipindah ke bab if'al, ra'aitu zaidan aliman, jadi araitu hindan zaidan aliman, paham? Dan maf'ul pertama sudah dijerkan sebagai mudhaf ilaih, maka berarti sisanya harus tetap nasab.
maka berarti sisanya harus tetap nasab. Titik. Wajrur awin sib tabi'al ladzin khafat kamubtaghi jahin wa malan manahad. Wajrur ban mengecir pasira sampian awin sib atau pemana sabab pasira sampian tabi'al ladzi da isim se anuro da ma'mul tabi'al ladzi da isim se anuro da maf'ul in khafadah se ngecir pon apa alladzi kamubtaghi jahin wa malan mannahat akatilafat mannahadah mubtaghi jahin wa malan. Jadi aslul baitnya tetap mubtada dulu mannahadah mubtaghi jahin wa malan mun awai totop cek lebar telodim saking pipa waralon telodim bok raja telodim apa kai bok raja gula bok raja angin sedot ban syawai angin tak uti raja malah mantining oreng nahaddo sebangkit pasireman mubtaghi jahin panika ngambrih da pangkat ngambrih apa ngarep bahasa konre menga ada banyak maknaan Madura yang sehari-hari tidak dipakai. Ngambrih bukan tidak dipakai ya, jarang dipakai seperti ngambrih, nyupreh. Nyupreh itu sama, ngambrih, nyupreh itu sama, ngarep. Betul kaulah ngarep dak panjenengan setuju itu yang biasa dipakai. Jarang orang pakai ngambrih, nyupreh. Maka kare-kare paham? Seorang sekapra sing ngakui pas lestari kak dinto padahal ajunan ya torna lengki langker pas deer bidengah itu huruf atap fa pas lestari kak dinto deer nasen itu summa. Kalau di Madura kuno kan panjenengan ya toren lengki langker pas deer bidengah maka kare-kare ada deer nasen ada geng maka kare-kare sebada pas deer nasen je pakare kamu mubtaghi jahin panika orang sing ngambri wa malan ben harta boleh wa malin ben harta jadi bahasa nasab dibaca halo malan itu dibaca nasab atau dibaca karena dia tabi berupa apa atof ke lapat jahin paham murad sedangkan tawabi'nya ma'mul sedangkan tawabi'nya ma'mul yang dijerkan sedangkan tawabi'nya ma'mul yang jer David sedangkan tawabi'nya ma'mul yang jer itu boleh tetap itu boleh ikut dijerkan itu boleh ikut dijerkan atau tetap dinasobkan itu boleh ikut dijerkan atau tetap
Seperti lafadz malan, dalam. Contoh di atas. Paham? Jadi mubtaghi jahin wa malan boleh, mubtaghi jahin wa malin. Kalau malin atof ke lafadznya jahin. Paham ya? Atof ke lafadznya, karena jahin secara lafadz jelas i'rabnya apa? Jer. Kalau dibaca malan itu atof ke mahalnya, atof ke posisinya. Kalau dibaca malan. Kenapa? Karena jahin pada dasarnya posisinya sebagai maf'ul. Jelas? Wa kullu ma kurrira lismi fa'ili yu'tas ma maf'ulin bila tafaduli. Wa kullu ma tining saban-saban hukum kurrira ampun itep-tepaki pona pema. Wa kullu ma tining saban-saban hukum kurrira ampun itep-tepaki pona pema. Lismi fa'ili ikandi ismi fa'il, lismi fa'ilin ikandi isim fa'il. Yukta panika paringaki pona pema isma maf'ulin da isim maf'ul. Yukta panika paringaki pona pema isma maf'ulin da isim maf'ul bila tafadulin kalaban tanpa peduli. Ya, bila tafaduli kalaban tanpa peduli. Ya, bila tafadulin kalaban tanpa unggul. Bila tafadulin kalaban tanpa muncul. Nah ini bahasa konah lagi nih. Apa? Sikap pra kan kita pakai lebih. Ngerti? Itu muncul. Itu jarang sudah dipakai muncul. Muncul berapa kena? Muncul itu lebih. Bila tafadulin kalaban tanpa muncul. Murad segala ketentuan yang ditetapkan untuk isim fa'il. Itu juga diberlakukan kepada isim maf'ul secara mutlak tanpa ada perbedaan sedikit pun. Secara mutlak tanpa ada perbedaan sedikit pun. Cuma ini bedanya. Ada sih bedanya, bukan dari secara i'rab atau secara syarat bukan, tapi dari secara format bentuk. Kalau isim fa'il itu kebanyakan mudhof ke apanya? Hah? Halo? Maf'ul. Paham? Jarang mudhof ke fa'ilnya, itu jarang. Bahkan bisa dikatakan sulit mencari isim fa'il yang mudhof ke fa'ilnya.
Artinya kalau isim fa'il itu memang aslinya tidak punya maf'ul, biasanya tidak mudhof, tidak apa, isim fa'ilnya tidak terlihat, apa fa'ilnya tidak terlihat, beda dengan fi'il. Kalau fi'il selalu terlihat fa'ilnya. Paham ya? Kenapa? Karena biasanya isim fa'il itu jadi khobar. Paham? Paham? Atau kalau dia jadi mubtada, fa'ilnya jadi khobar. Contoh ya, rajulun qaimun. Tidak perlu qaimuhu, tidak perlu mudhof ke apanya? Fa'ilnya tidak perlu. Rajulun qaimun. Paham ya? Kalau qaimun jadi mubtada, tidak perlu fa'il lagi karena cukup dengan khobarnya sudah. Al qaimu rajulun. Paham? Adapun orang yang berdiri itu orang laki-laki. Paham? Cuma ada dalam kondisi-kondisi tertentu yang fa'il menang ke khobar. Wa awalun mubtada'un wa tsani fa'ilun naghna fi asarin dzani. Itu dzani itu jadi fa'ilnya sarin. Paham ya? Ingat sudah, kalau lupa ya diingat lagi. Itu jarang. Dengan syarat didahului istifham, ada syaratnya. Paham ya? Paham. Tapi yang umum fa'il itu kalau ada fa'il mudhof ke maf'ulnya, ini garis ya. Kalau ada fa'il mudhof ke ma'mulnya, kalau ada fa'il mudhof ke ma'mulnya, maka bisa dipastikan mudhof ilaihnya adalah maf'ul. Maka bisa dipastikan mudhof ilaihnya adalah maf'ul. Walaupun tidak, makanya saya ngomong bisa dipastikan untuk yang biasa baca kitab, bukan yang biasa baca syair. Kalau baca syair bisa-bisa aneh-aneh nanti, kalau syair kan memang aneh-aneh. Paham ya? Bagi yang biasa baca nasar, kitab sehari-hari, itu bisa dipastikan kalau ada isim fa'il mudhof ke ma'mulnya, maka bisa dipastikan ma'mulnya ini aslinya halo maf'ul. Paham ya? Qatilu amrin, mesti jangan dimaknai membunuh pasir Amar, bukan. Qatilu amrin mesti pembunuh Amar, mesti Amr di situ yang berstatus yang halo, yang dibunuh. Paham ya? Halo? Oke. Nah, sebaliknya, tadi kan saya bilang bahwa yang berlaku kepada isim fa'il syarat-syaratnya juga diberlakukan ke halo isim maf'ul. Paham? Orang volume ini dulu. Paham? Nah, cuma bedanya itu kan persis kata saya tadi, secara syarat, secara ketentuan sama, pakai isim maf'ul itu ada alnya atau tidak ada alnya, sama persis terkait itu. Cuma sedikit bedanya, kalau ada isim maf'ul mudhof ke maf'ulnya, ke ma'mulnya, ada isim maf'ul mudhof ke ma'mulnya, maka kebanyakan ma'mulnya itu adalah apanya? Naibul fa'il. Paham ya? Jadi kalau dengerin dulu, jangan tulis dulu. Dengerin. Kalau mudhof ilaihnya fa'il, kebanyakan aslinya i'rabnya halo, karena aslinya kebanyakan maf'ul, maka mudhof ilaihnya isim maf'ul yang sedang ngejir aslinya kebanyakan i'rabnya rofa, karena pada dasarnya naibul fa'il. Paham? Paham? Salah. Oh, salah. Saya ralat.
Saya ralat. Halo. Tadi isim fa'il kebanyakan mudhof ke apanya? Halo. Maf'ulnya. Begitu pula isim maf'ul. Itu loh. Ya. Begitu pula isim maf'ul kebanyakan mudhof ke maf'ulnya. Ngerti? Ngerti? Halo? Maka biasanya, paham? Contohnya, kalau seperti madrubuh Zaidin, madrubuh Zaidin itu tidak mudhof ke ma'mul. Itu tidak mudhof ke ma'mul. Karena bukan yang dipukul pada Zaid, bukan, atau yang dipukul siapa Zaid, bukan. Zaid di situ pemukul. Paham ya? Zaid di situ adalah pemukul. Madrubuh yang dipukul oleh, berarti Zaid yang memukul. Mesti Zaid bukan yang, maka madrub tidak berlaku ke apa? Zaid. Ngerti? Lalu itu idhofah apa? Idhofah biasa. Yang berarti lam, mengandung makna lam, idhofah hakikiyah. Madrubuh Zaidin, orang yang dipukulnya Zaid, sama dengan kambingnya Hindun, sama dengan begitu. Paham ya? Halo? Halo? Oleh karenanya yang isim maf'ul, ini bedanya dengan isim fa'il sedikit. Saya tadi salah mengidentifikasir. Bedanya kalau isim maf'ul mudhof ke ma'mulnya, biasanya itu ma'mul yang berupa maf'ul. Salah satu dari dua maf'ul. Jadi kebanyakan isim maf'ul itu yang mudhof ke ma'mulnya itu biasanya isim maf'ul yang punya lebih dari satu maf'ul. Paham? Paham? Halo? Oke, saya ulang. Isim maf'ul, jika ada isim maf'ul mudhof ke ma'mulnya, maka kemungkinan ma'mulnya, maka asal ma'mulnya itu memiliki dua kemungkinan. Maka asal ma'mulnya itu memiliki dua kemungkinan. Titik dua. Itu bukan murad ya, ditambahan ifadah saja. Sudah? Bisa jadi ma'mulnya itu merupakan salah satu maf'ulnya, bisa jadi ma'mulnya itu merupakan salah satu maf'ulnya. Misalkan yang tulis dulu, dzanantu Zaidan Amron. Paham ya? Paham ya? Maka madnunu Amrin. Madnunu Amrin. Di Zaidun madnunu Amrin. Zaid disangka de Amr. Paham? Jadi seperti, ya itu contohnya. Atau yang kan dua kemungkinan tadi. Halo? Atau merupakan apa berupa tadi?
atau merupakan naibul fa'ilnya, atau merupakan naibul fa'ilnya. Titik. Dengan kata lain, tidak usah ditulis. Dengan kata lain, kalau ada indikasi bahwa maf'ul itu mudhaf ke maf'ulnya, paham? Kalau ada indikasi sebuah maf'ul mudhaf ke maf'ulnya, maka berarti maf'ul itu aslinya dari fi'il yang muta'addi pada lebih dari satu maf'ul. Jelas? Kalau ada indikasi bahwa mudhaf ilaihnya maf'ul adalah naibul, maka berarti aslinya maf'ul itu dari fi'il yang muta'addi pada satu maf'ul. Paham? Tidak mungkin fi'il lazim. Paham? Paham? Karena fi'il lazim tidak punya maf'ul. Kalau tidak punya maf'ul, otomatis tidak bisa membuat naibul. Ngerti? Jelas? Fahuwa kafi'lin sighalil maf'uli lil maf'uli fi maknahu kal mu'taqafa fan yaktafi. Oh ini fahuwa maka tining karo isim maf'ul kafi'lin panika kati fi'il sighah seecetak pona pakaro fi'lin sighot ecetak. Fahuwa maka tining karo isim maf'ul kafi'lin panika kati fi'il sighah seecetak pona pakaro fi'lin lil maf'uli karena maf'ul bina maf'ul fi maknahu dalam makna karwa maf'ul sami ta'alluqa makna kaf sami fi maknahu dalam makna karwa maf'ul kal mu'ta kafafan yaktafi panika akadia al mu'ta kafafan yaktafi. Ini tidak mudhaf, ini langsung ke beramal ke maf'ulnya. Paham? Itu mesti maf'ul kedua kafafan ini. Al mu'ta tining orang separengin kafafan dek kecokopan. Al mu'ta tining orang separengin kafafan dek kecokopan yaktafi panika merasa cukup pasirah mu'ta. Yaktafi panika merasa cukup pasirah al mu'ta. Loh, al mu'ta kok tidak iktimat? Katanya harus iktimat karena ada al, sama dengan si fa'il. Mun beda al tau syarat aja, Pas. Paham? Halo. Nah ini. Kafafan ini mesti maf'ul kedua. Karena ada al mu'ta, seseorang yang halo. Kalau ada yang diberi, tentunya ada yang memberi. Paham? Jadi bisa jadi Zaidun a'ta Amron kafafan. Paham? Zaidun a'ta Amron kafafan. Ketika sudah diberi majhul, Amron hilang sudah. Karena menjadi al-mu'ta sudah. Paham? Halo? Ya. Sama dengan isim fa'il, isim maf'ul. Artinya cuma isim maf'ul lebih fleksibel. Kalau isim fa'il bisa dikatakan sulit mencari isim fa'il yang mudhaf ke fa'ilnya. Paham ya? Paham ya? Kalau isim maf'ul masih mungkin ada yang mudhaf ke naibul fa'ilnya. Paham? Murad. Murad karena dalam hal ini isim maf'ul itu
serupa dengan fi'il bina maf'ul. Karena dalam hal ini isim maf'ul itu serupa dengan fi'il bina maf'ul secara fungsi. Secara seperti al-mu'ta ila akhirih. Ila akhirih saja tanpa wallahu alam bisawab, berarti belum boleh bahagia kalian. Kan pada tulisan duduk begini, kalimat yang paling membahagiakan adalah wallahu alam bisawab. Ini masih ila akhirih tanpa wallahu alam bisawab, nanti terakhir. Paham? Halo? Oke. Jadi begini, logikanya begini. Isim fa'il bisa beramal sebagaimana fi'il. Nah, sebagaimana fi'il yang bina fa'il. Paham? Lah kalau logikanya begitu, maka isim maf'ul pun ya harus begitu. Karena ada fi'il bina fa'il, ada fi'il bina. Maka kalau isim fa'il boleh beramal seperti fi'il bina fa'il, maka logikanya isim maf'ul juga boleh beramal seperti fi'il bina. Paham? Paham? Itu namanya konsep kesetaraan gender. Gender Panglima TNI. Paham? Jenderal itu. Allah. Waqad yudafu dha ilas min murtafi maknan ka mahmudul maqasidil wari. Waqad yudafu bantor kadang imutu pagi pon apa isim maf'ul. Za pon apa pani ke isim maf'ul, naibul fa'ilnya ini. Waqad yudafu bantor kadang imutu pagi za pon apa pani ke isim maf'ul ilas min da isim murtafi'in se posisi rofa. Murtafi'in se posisi rofa. Ya, temu yang ya ke masalah kesetaraan apa tadi? Orang kan kadang tidak adil pada diri sendiri. Menuntut persamaan, ini harus sama, lelaki dan perempuan harus sama, lelaki dan perempuan harus sama. Padahal Islam itu memang sudah ngatur. Ada hal-hal yang memang disamakan, tetapi ada hal-hal yang memang tidak disamakan. Namanya kok bisa beda? Kok bisa dibedakan? Sama-sama makhluk Allah. Kan memang diciptakan berbeda. Loh, diciptakan berbeda itu berarti memang ada perbedaan. Bahwa ada hal-hal yang memang diberlakukan sama antara lelaki dan iya, Islam menjamin itu. As-solihuna was-solihat, al-qanitun wal-qanitat, as-soimun was-soimat sama. Man amila solihan min dzakarin wa unsa sama. Paham ya? Paham ya? Duhur lagian kaum pria duhurnya 4 rakaat, laki-laki perempuan 4 rakaat sama. Tidak kemudian karena dipandang secara fisik lebih lemah perempuan kemudian duhurnya jadi 2,5 ngolok salam tepana ruku, tidak. Sama. Paham ya? Tapi memang ada hal-hal yang berbeda karena memang diciptakan berbeda, tidak bisa maksa. Di satu sisi kan mereka menuntut harus kesamaan bla 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 bla, istilahnya Abdul Qadir kesamaan bla. Paham ya? Untuk kesamaan itu. Tapi di satu sisi ketika kemarin itu ramai, ada yang ramai. Ada yang mewacanakan wajib khitan bagi perempuan. Itu ramai. Menolak, ini tidak adil. Loh. Jangan minta pada. Darah mau kuah. Paham ya? Wahnya
baru buka kitab, ternyata setelah ketahuan bahwa khitan perempuan ulama beda pendapat, ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Itu dipakai, ini ada ulama yang mensunnahkan, memang beda. Tinggi bapak ada yang sunat, bah tanda. Ngerti ban? Ngerti binian? Iya. Buru muka kita ulama. Ting tak cocok kaban. Wow. Walaupun tidak semua begitu ya, tapi orang kan kadang kebablasan kan. Orang kadang kebablasan menuntut persamaan hak, menuntut persamaan. Orang kadang lupa pada kewajiban. Padahal iya karena butuh nyembah dulu baru minta. Minta itu hak, nyembah kewajiban. Jadi ketika ada hal yang sebagian orang, dia tidak semuanya, sebagian orang aktivis itu ketika melihat pembagian waris tidak sama, laki-laki boleh menikah 4, sementara laki-laki tidak boleh kecuali 1 suami, itu mereka, kitab fikih perlu direvisi, sudah tidak sesuai dengan zaman. Ini produk 200 tahun yang lalu di padang pasir. Ini kemunduran bagi umat Islam. Kemunduran J Nagarua. Ngerti kan? Tapi ketika ada hukum khitan sal-sal ke apa fikih sejan gelak tidak relevan. Oh ini ada ulama yang mensunnahkan itu. Betok gitu. Paham ya? Jadi intinya berlebihan itu tidak baik. Ya silakan menuntut kesamaan hak asalkan dalam hal-hal yang memang ada celah untuk itu dan sesuai dengan apa ya kodratnya sebagai perempuan atau laki-laki. Silakan. Laki-laki tidak boleh dioperasi agar bisa head, tidak boleh. Trono atau pahojang aman binan atau pahojang tak wajib kodok 15 hari. Operasi laki-laki mengadakan operasi apa? Mengadakan operasi agar bisa haid, tidak bisa. Paham ya? Itu sudah menyalahi kod. Kayak kemarin ada upaya laki-laki agar bisa hamil, itu ada itu. Pakai bayi tabung. Jadi bibitnya itu diletakkan di perut laki-laki agar bisa entah sukses atau enggak, itu gila. Paham ya? Itu kayak gitu sudah melampaui kodrat namanya, enggak bisa. Kalau melampaui kodrat enggak bisa. Paham ya? Saya sering contohkan naik terebung. Mun kelakuan sih nyaman menuntut agar kesamaan hak. Tapi itu kelakuan berat naik terebung. Ada yang dina menuntut bisa naik terebung kayak binian. Ada ria. Lagian bila leso sih naik terebung boleh binian. Paham ya? Dalam hal-hal tertentu diakui sederajat. Malah kaum perempuan dilindungi oleh Islam. Contoh warisan ya. Itu kan sekilas tidak adil. Lidzakari mislu hadzil unsayain. 2 perempuan sama dengan 1 laki-laki. Seolah tidak adil. Laki-laki dapat 100, 2 perempuan masing-masing 50. Kan seolah-olah tidak adil. Itu justru perlindungan kepada kaum perempuan. Artinya, lelaki, lindungi istrimu. Tanggung jawabmu besar. Padahal masih beda iya. Ngerti Pak? Bantai balas semua kan? Cukup dapat Abdul Qadir nyongok ke depan orang ngecen, kurang manis, masuk ke kamar glowing boleh. Teh balas semua ban, dah iya maksudnya. Ngerti ban? Saya suruh abok pak nyari kasap siapa? Lagean. Mang paham? Nerang kibab apa dari mana Pak? Halo. Jadi itu berlebihan itu tetap tidak baik. Kayak orang yang tidak suka poligami. Sampai berlebihan sampai mencari-cari ayat dan kemudian ditafsirkan sesukanya.
Ada ayat lain. Walan tastati'u an ta'dilu. Kalian tidak akan pernah mampu berbuat adil, di ayat lain. Paham ya? Di ayat yang poligami itu kan fankihu ma ta'balakum minan nisa'i masna wa thulatha fa in khiftum alla ta'dilu wahidatan. Silakan kamu nikah 2, 3 atau jisamsu 2, 3, 4. Paham ya? Tapi kalau kamu khawatir tidak adil, satu saja. Di ayat lain ada, kamu tidak akan pernah mampu berbuat adil. Nah ini digabungkan kemudian. Paham maksudnya? Digabung. Ini kata Allah, silakan nikah lebih dari 1. Tapi kalau kamu tidak takut tidak berbuat adil, 1 saja. Tapi oleh Allah sudah ditegaskan, kalian tidak akan pernah bisa. Berarti tidak boleh poligami. Nah itu kan, itu namanya helap. Kenapa saya katakan helap? Karena itu tafsir yang dipaksakan. Paham ya? Yang tidak akan pernah adil itu ay fil qalbi, fil maili, fil hubbi, tidak akan pernah bisa. Menyamakan rasa, oh enggak bisa bro. Paham ya? Paham ya? Berdua orang yang bini 2, beristri 2 atau 3, untuk cintanya sama, tidak bisa. Cinta tidak akan pernah bisa dibagi. Ngerti ban maksudnya? Ngerti ban maksudnya? Nah, yang harus adil itu dalam perspektif zahir, pembagian malam, pembagian nafkah, itu yang harus adil. Ngerti? Yang ayat mengatakan kalian tidak akan pernah bisa adil itu dalam hal hati. Mailul qalbi, kecenderungan hati, itu yang tidak bisa. Kecondongan hati itu tidak bisa. Ngerti? Oh itu kan tafsir ulama. Mun bantah nafsirin mulai jelas salah. Wah itu kan tafsir ulama bahaya. Mun apa nih kan tak nafsirin. Mun dapat nafsirin no rahasia lebih dipercaya. Paham ya? Iya. Orang itu kadang berlebih ya. Monggo kalian binian rela apa enggak suaminya kelak punya istri lebih dari 1? Mau rela tuh gini boleh setia. Rela apa enggak? Sungguh. Lah, kalau itu bahwa kalian tidak rela itu manusiawi, monggo, tetapi tidak boleh kemudian mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan oleh Allah. Ngerti? Bahwa kalian melarang istri kalian melarang suami kalian berpoligami, itu hak kalian. Enggak setuju. Kalau kamu pulangkan aku, silahkan terserah. Tapi jangan sampai merubah hukum yang dihalalkan oleh. Karena di Sulam itu menghalalkan sesuatu yang jelas haram atau mengharamkan sesuatu yang disepakati halal, itu bisa murtad. Ngerti? Ngerti? Makanya pakai konsep teman saya itu. Saya paham seorang suami boleh menikah lebih dari 1. Silakan. Itu halal menurut agama. Asalkan adil secara zahir. Silakan, itu halal. Silakan, saya dukung sepenuhnya. Asal bukan suami saya. Ngerti maksudnya, Ban? Artinya dia mengakui bahwa itu boleh dan halal. Cuma dia sendiri tidak mengizinkan. Tidak masalah. Tidak semua yang halal itu boleh. Paham maksudnya? Es krim halal, tapi kalau anak kalian pilek, dilarang, sama dengan begitu. Tapi jangan kemudian mengharamkan. Nah, paham maksudnya? Sudah dijelaskan kayak gini kok nggak paham ini secara geluh. Kalian berapa bit ya? Kada sabit. Mari morot, nek morot dia. Murtafi. Waqad yudafu bantar kadang mudhafa kita apa panika isim maf'ul ilasmin da murtafiin saya berposisi berarti apa nah ai naibul fa'il maknan dalam makna nah. Jadi rafa secara makna lafaz ya jadi mudhaf ilaih kan yudafu. Paham? Kamahmudul maqasidil wari'ah. Alaqati lafat mahmudul maqasidil wari'ah.
Al wari'u tining orang se waro. Waro itu level terendahnya menjauhi yang haram. Itu level terendah. Ada waro yang lebih tinggi menjauhi yang makruh. Atau menjauhi yang syubhat. Lebih tinggi lagi menjauhi yang makruh. Lebih tinggi lagi menjauhi yang enak di nafsu. Tekak boleh. Ada yang tadi wali syariah. Waliullah, mun level bawah aja wali murid bisa. Paham ya? Paham ya? Yang waliullah itu banyak yang atas ini, menjauhi sesuatu yang mengenakkan nafsu. Kalian makan enak boleh loh, tidak ada yang larang, boleh. Tapi bagi yang level tinggi tidak mau. Karena berarti saya merasa nikmat di dunia. Haha. Berat. Kalian tidak akan mampu. Biar keadilan tak kena mampu aja. Ngerti? Oi. Al-wari'u tining orang sewara mahmudul maqasidi. Panika orang seepoci ponapah banyak-banyak sajena. Jadi muthabkan ibul fa'il. Yang dipuji bukan wari'nya itu, apanya yang dipuji? Halo? Maqasidnya yang dipuji. Paham? Paham? Yang dipuji apa? Nah, berarti maqasid itu aslinya jadi apa? Naibul fa'il. Jadi mahmudul maqasid. Murad. Terkadang ada pula isim maf'ul yang mudhaf pada ma'mul, yang mudhaf pada ma'mul. Ini saya sengaja saya ulang-ulang ma'mul itu. Kalau orang fokus bisa membedakan kapan harus bilang maf'ul, kapan harus bilang ma'mul. Memang sekarang saya ulang-ulang tuh. Ma'mul berupa maf'ul. Kalau tidak fokus bisa kocar-kacir itu nanti. Terkadang ada pula isim maf'ul yang mudhaf pada ma'mul berupa ma'mul yang fungsi asalnya adalah naibul fa'il. Yang fungsi asalnya adalah naibul fa'il. Seperti mahmudul maqasid. Seperti mahmudul maqasid ila akhirih. Paham? Halo. Dan lagi ini abniyatul masadir ini lebih banyak ke sirat-sirat, wazan-wazan. Fa'ulatun, fa'alatun, li fa'ula. Jadi kalau fi'il madinya wazan begini, masdarnya gimana? Fi'il madinya begini, masdarnya gimana? Paham? Nah, ini sangat perlu dihafal oleh yang interest ke tasrif. Abniyatul masadir al-akhirihi wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.